kata yang digunakan dalam descriptive text. Yang pertama itu ada simple present tense. Kalian pernah mendengar istilah simple present tense? Simple present tense. Yes, saya pasti sudah dipelajari. Sudah. Oke, itu dalam menjelaskan fakta atau kebiasaan objek yang kita deskripsikan. Dan yang kedua, ada adjektif atau kata sifat. Kata sifat ini menceritakan ciri-ciri dari objek yang kita bicarakan tersebut. Misalkan, Marcel memiliki kulit putih. Itu maksudnya. Yang kedua itu specific nouns, menyebut nama khusus. My rabbit Coco is cute. Misalkan, Miss memiliki nama khusus untuk Daniel. Nama khususnya misalkan sayangku. Like that. Oke, berikutnya ada linking verbs. Nah, di linking verbs ini kita menggunakan untuk menghubungkan kata dari kata yang satu dengan kata yang lain. Ada kata n, are, is, am, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada adverbs. Nah, kata adverb ini ditujukan menunjukkan tempat, waktu, dan cara apa saja yang dilakukan oleh seorang objek yang kita deskripsikan tersebut. Berikutnya ada kata have dan has. Nah, untuk kata have dan has ini itu digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dari sebuah objek yang kita deskripsikan. Misalkan, Justina memiliki sebuah buku. She has a book, like that. Itu digunakan dalam menceritakan apa saja kebiasaan dari objek yang kita bicarakan. Oke, kita masuk pada teks yang di atas. Sebelum kita masuk di sini ada 15 kosakata yang perlu kita ketahui sebelum kita menerjemahkan super teks yang ada di atas. Pertama, ada kata birds. Ada yang tahu apa itu birds? Birds, burung. Oke, betul. Yang berikutnya ada kata small. Small, kecil. Oke, big, besar. Colorful. Color itu apa? Warna. Full itu apa? Full, penuh. Colorful artinya penuh warna. Oke, parrot. Burung yang bisa bicara. Burung beo. Burung beo. Oke, feathers. Ada yang tahu? Selain sayap? Tangan. No. Bulu. Oke. Bulu atau sayap bisa kita gunakan. Sword. No. Pedang. Oke, pendek. Betul. Kalau pendek. Tinggi. No. Kalau tall itu tinggi, kalau pendek. Betul. Ekor. Kalau fly. Terbang. Cake apa? Cake. Itu biasanya ada di depan rumah untuk agar maling tidak masuk ke dalam. Oke, berikutnya ada seeds. Biji-bijian. Oke. Fruits. Buah-buahan. Smart. Pintar. Oke. Few. Itu samanya dengan kata sam. Penulisannya sorry. Sampah. No, itu adalah kata beberapa. Samanya dengan sam, beberapa. Dan yang ke-14 ada kata always. Always itu apa? Kita sering mendengar tapi tidak tahu maknanya apa. Always. I always wake up in the morning. Saya always itu apa? Silakan buka halaman 191. Di sana ada adverb of frequency. Ada kata always? Ada. Always itu adalah kata yang maknanya adalah selalu. Berikutnya yang terakhir adalah cheerful.
bahagia, happy, dan lain sebagainya. Itu adalah makna simbolis dari Bird's name is Coco. Burung saya namanya adalah Coco. Oke, berikutnya. It is a small and colorful parrot. Nah, bagaimana cara membuat terjemahannya agar diterima oleh otak kita? Siapa yang bisa? Oke, Mike, silakan. Dia burung beo kecil dan penuh warna. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Bisa diterima oleh otak kita? Bisa. Dia adalah burung beo yang kecil dan penuh dengan warna. Oke, berikutnya. Coco has green and yellow feathers and short tail. Nah, di bagian ini siapa yang bisa membuat terjemahannya yang masuk akal? Oke, silakan. Maksud. Coco memiliki bulu yang hijau dan kuning dan memiliki ekor yang pendek. Oke, yang lain bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. He like to sing in the morning and fly around the cave. Di bagian sini tidak ada yang bisa? Bisa. Oke, silakan. Koko makan biji-bijian dan buah-buahan setempat. Oke, Joy. Sebentar dulu. Ini yang sebutkan tadi. He like to sing in the morning and fly around the cave. Artinya dalam bahasa Indonesia, dia suka bernyanyi di pagi hari dan terbang di sekitar pagar. Nah, bagian berikutnya itu baru kalimat yang benar. Coco eats seeds and fruits every day. Silakan disebutkan lagi. Koko makan biji-bijian dan buah-buahan setempat. Alright. Mengerti? Mengerti. Okay. It is a small and can say a few words like hello and good morning. Okay? Okay, please. Dia sangat pintar dan bisa mengatakan beberapa kata-kata seperti kata hello dan selamat pagi. Alright, thank you. Oke, bisa diterima? Bisa dimengerti apa yang disebutkan? Bisa. Oke, yang terakhir di sini ada kalimat I love Coco because it always make my day simple. Saya mencintai Coco karena dia selalu membuat hari-hari saya menjadi riang.